Terus. Materi yang kedua ya Bapak Ibu. Kita belajar tentang engineering di bagaimana sih kita banyak kalau yang sering dipakai kan di ya. Nah itu kan ada gimana sih kita menghasilkan gimana biar sih ChatGPT itu mengeluarkan hasil yang harusnya. Jadi nggak kayak serta-merta apa sih itu sains data, apa sih itu matematika. Itu nanti kita itu ada aturannya gitu kayak saya pengen jawabannya bentuknya seperti ini, mengandung unsur-unsur seperti ini, kalau jadi terus saya mau mengingatkan lagi sebenarnya di setiap sesi materi itu ada yang jadi mohon kesediaannya feedback setiap sesinya. Nah, link feedbacknya ada di Google Classroom. Nanti ada pilihan topik materinya sama materinya. Di hari pertama kemarin ada materi di Nah, itu diisi setiap materinya itu bagaimana penilaian dari untuk fungsi pemateri. Jadi untuk hari kedua ini ada kegiatan setiap hari itu nanti mohon kerjanya mengisi feedback untuk materi. Jadi untuk materi kita kali ini untuk yang engineering akan dijelaskan oleh Wike. Jadi ini dosen dari kecerdasan artifisial, kalau yang ini kan dari sains data. Untuk Wike dijelaskan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Ya, perkenalkan nama saya Ike Fitrianingsi. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ike. Ya, saya mulai kemarin itu sudah dibagi ya Bapak Ibu. Ada sains data, ada kecerdasan artifisial, dan PKM ini adalah gabungan dari dua prodi tersebut. Nah, untuk saya sendiri sekarang home base-nya di prodi kecerdasan artifisial. Nah, mendengar kata prompt, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Perintah, instruksi, ya. Instruksi yang biasa kita berikan kepada LLM ataupun generatif AI untuk membuat suatu konten. Nah, kemudian ini yang diharapkan dari pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini sudah pernah menggunakan, sudah pernah bersentuhan langsung dengan generatif AI, tapi di dalam membuat konten yang bagus, konten itu kita bukan bicara tentang ini ya Bapak Ibu, bukan bicara tentang konten media sosial atau apa, tapi konten di sini itu bisa berupa teks. Misalnya kalau di guru berarti ya artikel, kemudian materi ajar, kemudian kadang-kadang RPP pakai LLM apa mboten? Iya, ya. Kemudian bisa juga berbentuk gambar ya. Kadang-kadang pada saat kita membuat materi kita membutuhkan gambar. Nah, lebih baik memang ada sumber aslinya kalau untuk sesuatu yang bersifat pelajaran, tapi bisa juga kita membuat lebih menarik menggunakan Gen AI. Nah, kemudian konten selanjutnya itu bisa juga berupa video. Barangkali Bapak Ibu membutuhkan video untuk apa kalau di sekolah itu apa ya Bapak? Promosi itu ya untuk SPMP ya misalnya konten ini dibuat oleh AI. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian di sini yang paling penting itu adalah berpikir kreatifnya, Bapak. Jadi kita tidak hanya mentah-mentah mengambil dari LLM ataupun generatif AI, namun kita juga ada evaluasi, kemudian iterasi ya. Dalam membuat prompt itu dilakukan iterasi berulang. Ini mungkin tidak perlu dijelaskan. Nah, kalau di Bukatika tadi generatif AI itu adalah bagian dari kecerdasan artifisial yang mana bisa membuat konten. Nah, kontennya ini bersifat apa? Probabilistik ya, Probabilistik itu bisa mengambil dari beberapa sumber,
kemudian dari sumber-sumber itu membuat sesuatu yang baru. Hampir seperti manusia ya. Kita punya sumber, kemudian meniru, mengamati, mengkombinasi, kemudian mengenerate sesuatu yang baru. Nah, kalau berdasarkan penelitian yang sebelumnya, di sini seperti inilah sebenarnya cara kerja dari LLM itu. Bapak Ibu yang TIK mungkin sudah tahu ya. Yang sampai di sini nama mboten kalau ngajar di kelas. Ya, tapi kalau kita tahu strukturnya, kita tahu apa yang ada di dalamnya, berarti kita nanti bisa menanggulangi ya, kira-kira apa yang akan terjadi atau efeknya kalau menggunakan itu. Nah, kalau di modelnya sendiri memang berlapis-lapis ya, Ibu ya. Kalau otak manusia itu kan terdiri atas neuron, kemudian ada apa dendrit. Saya bicara sedikit biologi. Nah, model AI itu juga seperti itu yang disebut neural network. Jadi ada data dihubung-hubungkan dengan kalau bicara arsitektur ya memang mirip otak manusia. Nah, di sini ada proses encoding dan ada proses decoding. LLM itu akan bekerja sesuai dengan input yang kita berikan. Nah, input yang kita berikan di dalam generatif AI ya prompt itu. Karena kita kan pengguna. Nah, kalau yang menggunakan AI itu namanya AI user atau pengguna. Nah, itu tergantung inputnya apa. Masuk ke dalam modelnya, setelah masuk ke dalam modelnya, dia ada beberapa lapis. Nah, semakin banyak lapis biasanya LLM-nya semakin canggih atau output-nya itu semakin seperti yang kita inginkan. Nah, kemudian terakhir muncullah output-nya di bagian sini. Nah, yang perlu kita garis bawahi tadi ya Bapak Ibu. Jadi konten itu bukan konten sosmed atau apa, tapi memang bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa juga berupa musik. Ya, musik kalau misalnya eh, kita bicara tentang musik-musik generat dari AI itu juga sudah banyak. Kemudian bisa juga video. Nah, ini yang paling terkenal ya Bapak Ibu. Kenapa AI berkembang dengan cepat itu ya memang karena apa yang pertama kali kita dengar dulu? ChatGPT. Ya, ChatGPT. ChatGPT ini yang membuat AI itu booming. Itu sebenarnya sudah diteliti oleh eh, dulu yang awal sekali itu ini ya. eh, Siapa? Yang sekarang sudah tidak di sana lagi itu. Nah, sekarang kan sudah berganti ke Sam Altman-nya. Nah, itu tahun 2018 sebenarnya Bapak Ibu. Di situ belum muncul ke permukaan. Kenapa belum? Karena di sini masih pengembangan di GPT satunya. Ya, kemudian GPT 2, 3. Nah, inilah mulai kita kenal dengan LLM karena bisa berinteraksi langsung dengan kita. Nah, kemudian muncul lagi konten itu ini masih awalnya masih teks, tapi sekarang sudah bisa gambar, sudah bisa video juga sudah bisa. Kemudian kalau gambar dulu di bisa dan sebenarnya ada banyak, tidak hanya dari ada juga napkins itu juga untuk membuat gambar yang lebih menarik ya. Misalnya Bapak Ibu punya presentasi polosan, artinya konten-kontennya sudah ada, tapi desainnya kan kalau desain itu sebenarnya sesuatu yang bentuk kerja administratif ya Bu. Kalau administratif kan berarti kita sebenarnya bisa dikerjakan oleh alat. Nah, itu bisa namanya ada Gamma APP. Nah, itu juga AI juga. Jadi presentasi yang awalnya kita polos itu bisa jadi lebih menarik istilahnya. Tidak usah kita atur-aturnya. Kemudian kalau musik ada musik LM, kalau video itu ada view. Nah, sampai sini kira-kira bagaimana Bapak Ibu melihat perkembangan AI? Luar biasa. Iya. Tapi di samping itu juga ada apa ya efek baik dan efek buruk.
Tapi efek buruknya bisa kita minimalisir kalau kita paham apa yang sedang kita hadapi itu. Kemudian nah, ini yang GPT tadi ya Bapak Ibu. Jadi kenapa dia pintar? Karena ya memang dia baca buku Bapak Ibu. Bukunya itu ada 7.000 buku. Ya, awalnya itu di generate-nya pakai 7.000 buku yang belum diterbitkan. Ya. Kemudian di dua ini baru pembangunan modelnya. Kemudian di tiga ini yang sudah apa ya? Sudah bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, ini mulai kita kenal. Nah, di samping perkembangannya yang cepat, tantangan yang kita hadapi di dalam KA generatif atau Gen AI itu ini sebenarnya, halusinasi. Halusinasi itu artinya kita memberikan instruksi apa, tapi keluarannya beda. Ya, di awal-awal dulu bahkan kalau dibilang 3 tambah 2 mereka sistemnya bilang 5. Tapi pada saat kita bukan 3 tambah 2 itu 6, maka pada akhirnya bilangnya 6. Nah, itu bagian dari halusinasi. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena inputannya itu kurang valid. Inputan dalam artian bisa juga inputan untuk dia menjawabnya itu kurang valid, bisa juga prompt-nya kita kurang detail, sehingga ada halusinasi di dalam output-nya. Kemudian ingatannya jangka pendek, Bapak Ibu. Ya, ingatannya jangka pendek eh, bisa disimpan, tapi penyimpanannya mungkin terbatas. Maka kadang-kadang kalau file, Bapak Ibu pernah upload file ke ini, ke LLM? Ya, pernah. Kalau filenya agak panjang, biasanya dipotong. Jadi dia tidak bisa membaca keseluruhan, tapi dia dipotong menjadi misalnya hanya 10 halaman pertama atau bagaimana gitu. Karena keterbatasannya sebenarnya. Jadi ada ingatan atau memori dan juga kadang-kadang mengakibatkan penalarannya itu dangkal. Dangkal ini dalam artian ya jawabannya itu eh, tidak sedalam yang ingin kita apa ya, tidak sedalam yang ingin kita inginkan dari output atau konten yang kita ingin generate. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan prompt ya. Benar ya kata Bapak tadi ya, perintah atau instruksi yang kita berikan pada model KA. Ya, model KA itu yang tadi yang berlapis-lapis itu. Inputnya apa itu prompt. Nah, fungsi utamanya kita bisa mengatur konteks. Konteks itu bisa dari latar belakangnya apa, kemudian audiensnya siapa. Audiens itu artinya siapa yang akan kita eh, dari konten yang kita ini kita apa namanya kita generate itu nanti akan dipakai oleh siapa. Kemudian tujuannya apa. Nah, kemudian instruksinya spesifik, Bapak Ibu. Instruksinya spesifik. Mungkin ada kata kuncinya. Nah, itu akan lebih mendetailkan lagi apa output yang kita inginkan. Format outputnya. Ya, formatnya bisa misalnya eh, soal pilihan berganda begitu ya. Berupa pilihan berganda ya, soal pilihan berganda. Bisa poin, bisa narasi, bisa dialog dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada fungsinya itu untuk memfasilitasi kreativitas dari Bapak Ibu. Ya, jadi kita diskusi sama LLM-nya, tidak serta-merta kita mengambil, tapi juga memberikan inovasi ya, atau lebih kreatif lah daripada ide-ide kita sendiri. Nah ini unsur-unsurnya Bapak Ibu. Jadi mohon kalau membuat prompt, ini ada beberapa yang bisa diperhatikan. Yang pertama itu tugasnya apa atau instruksinya apa. Kemudian ada data atau input spesifik atau tidak. Ya ini ada bisa yang digunakan, bisa juga tidak dipakai semua juga tidak apa-apa. Kemudian background-nya, ya latar belakangnya apa. Kemudian parameternya apa. Parameter ini kalau di model itu ada yang namanya token. Token itu banyaknya kata. Kemudian ada temperatur.
Temperatur itu karena berasal dari model probabilistik, semakin tinggi temperaturnya, maka eh, berkreasinya itu semakin lebih. Ya, berkreasi itu artinya dia bisa eh, probabilitasnya ditingkatkan sehingga peluang untuk kata-kata yang munculnya itu lebih banyak. Itu parameternya. Kemudian ada nada dan gaya. Mau nada santai, ya ingin nada yang apa ya, akademik. Kalau Bapak Ibu biasanya akademik ya, akademik atau santai? Ya, kalau akademik biasanya untuk ya santai juga bisa ya, kadang santai, kadang akademik. Ya, kemudian iterasi ya, iterasi ini tidak hanya sekali melakukan prompt tapi beberapa kali prompt. Kemudian bisa ada yang namanya nanti one shot sama few shot. Ini terkait dengan contoh. Contoh yang mau kita berikan dalam inputan itu ada atau tidak. Kemudian tentukan format outputnya. Ya tadi ya, apakah itu dalam bentuk PowerPoint itu bisa. Kemudian apakah dalam bentuk uh, Word gitu, ataukah dalam bentuk gambar, ataukah dalam bentuk poin-poin tadi ya. Kemudian terapkan batasan dan perannya. Ya, ada berapa ini Bapak Ibu? Ada 9 ya. 9. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan, mungkin bisa pakai apa namanya komputernya ya. Boleh pakai yang masuk akun juga boleh, yang tidak masuk akun. Bandingkan dengan misalnya tujuan Bapak Ibu membuat apa dengan yang biasanya dilakukan dengan yang eh, memperhatikan parameter-parameter ini. Apakah hasilnya berbeda atau sama saja? Bapak Ibu ingin buat apa? Kemudian ya coba buat dengan eh, yang biasa dilakukan sama yang memperhatikan 9 aspek ini. Ya, kalau background ini bisa juga ya kita tambahkan Anda adalah guru apa. Gitu. Tapi kalau misalnya eh, Anda adalah apa ya administrasi untuk panitia SPMB sekolah, nah itu bisa dimasukkan ke background. Ya chatgpt.com boleh, kalau pakai Meta juga boleh Bapak Ibu. Tapi memang Meta masih agak terbatas ya Bapak Ibu karena masih awal perkembangannya. Belum apa ya, sedetail dari ChatGPT yang sekarang. DeepSeek juga boleh, kalaupun bukan ChatGPT. Itu semua sama-sama LLM. Tidak perlu semua Bapak Ibu. Kalau misalnya hanya ada 3, itu tidak apa-apa. Hanya ada 3 unsur yang dipakai juga tidak apa-apa.
Batasan itu bisa jangan gunakan kata-kata asing atau jangan eh, apa ya, jangan terlalu teoritis atau seperti apa itu batasan. Kemudian format output tadi. Nah, yang terakhir ini boleh saat sudah ada hasilnya, kemudian kita tidak sesuai itu bisa kita revisi ya. Kira-kira yang mau direvisi apa? Nah, revisinya tidak perlu di promnya Bapak Ibu, bisa di bawahnya. Kan ada apa muncul lagi itu apa namanya kolom chatnya. Nah, jadi sebenarnya berkomunikasi dengan LLM itu sama seperti kita berkomunikasi dengan orang. Karena memang modelnya itu dibangun dengan bahasa ini. Kalau dibolak-balik tidak akan mempengaruhi outputnya sebenarnya. Jadi boleh misalnya eh, saya adalah guru SMA ingin membuat apa, Bapak? Ya, ya. Tidak masalah, Bapak. Karena dia akan mengambil datanya itu secara semantik atau secara pemahaman secara utuh, bukan dari eh, akan mempengaruhi modelnya. Tapi sebenarnya untuk LLM yang sedang berkembang sekarang itu sudah bisa mencari arti itu berdasarkan maknanya, bukan hanya dari susunan katanya. Makanya kadang-kadang kalau kita menggunakan ingin translator ya, dulu kan kita pakai Google Translate ya, itu kan acak gitu. Nah, ChatGPT ini bagus untuk translator karena memang dia itu awalnya dikembangkan dari bahasa. Jadi ada yang namanya NLP itu. Nah, dia akan membaca konteks, bukan membaca hanya urutannya saja. Kalau kita mengenerate sesuatu, biasanya tidak akan sama kan Bapak Ibu. Kalau di LLM, ya itu bukan eh, bukan karena apa ya, bukan karena urutan atau apa, tapi memang karena eh, sifatnya yang acak gitu. Kalau kita bicara sesuatu yang pasti atau deterministik, pastinya kan kita inputnya A, keluarannya juga B gitu. A, keluarannya B lagi, tapi ini tidak. A dan A bisa saja mungkin hasilnya berbeda. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu seperti berkomunikasi dengan manusia saja. Tapi memang kalau dari penemunya sendiri kan jangan banyak kata maaf, tolong ya, karena itu memang resource masalah apa yang digunakan untuk memproses kalimat dari Bapak Ibu itu akan berpengaruh pada sumber daya itu. Bahkan pada saat saya misalnya ada dia tidak dia menanyakan sesuatu terus kemudian saya chat lagi boleh itu dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya apakah output ini sesuai dengan Anda inginkan atau Anda ingin menggunakan format apa gitu misalnya. Boleh gitu. Dia akan mengenerate setelah kita memasukkan promnya yang awal tadi. Jadi dia bisa belajar dari paling tidak satu halaman dari apa yang kita
berikan informasi kepada dia. Untuk saat ini sudah sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu membuat apa ini? Bebas Bapak Ibu. Kan itu sebenarnya kata-kata yang sifatnya apa ya? Kan memperbanyak sumber yang diperlukan untuk memproses katanya. Tidak tidak mempengaruhi output, tapi istilahnya misalnya ini kan berbasis model yang ada di sana ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan eh, berkomunikasinya berdasarkan apa ya? Kalau kita bilang di ilmu komputer itu kan UI-nya gitu. Tapi kan yang memproses itu di sana. Nah, kenapa harus dihindari? Karena kalau kita terlalu banyak kata, itu yang eh, di bagian back end-nya itu mungkin kerjanya lebih keras. Bukan bukan dihindari, tapi lebih kepada eh, efisiensi, ya, efisiensi dari alatnya itu sendiri. Terkait kan kalau misalnya program itu kan listrik, memori dan sebagainya. Kalau dihindari itu sebenarnya bukan dihindari Bapak Ibu, tapi kadang-kadang ada LLM itu yang membatasi informasi. Jadi misalnya Bapak Ibu bertanya, eh, bagaimana cara merakit bom? Itu tidak akan dikasih tahu. Ya, tidak akan dikasih tahu. Walaupun sebenarnya punya informasinya ya dari buku-buku atau apa. Atau mungkin kalau pakai DeepSeek, kalau bertanya tentang Tiongkok, mungkin nggak dikasih tahu juga. Sama ada keterbatasan ini, tahun. Ya, jadi model atau data yang dilatih itu ada keterbatasan tahun. Bisa ditanyakan juga ke LLM-nya. Data yang dipakai ini sampai dengan tahun berapa? Nah, mungkin saya berikan contohnya dulu ya Bapak Ibu. Nih, jadi kalau dimaksud dengan instruksi, instruksi itu apa yang ingin kita generate atau kita jadikan output ya dalam memasukkan prompt. Contohnya ini misalnya ini yang tidak baik sama ini yang baik. Nah, yang tidak baik itu buat teks tentang kucing. Nah, salahnya di mana kira-kira? Bukan salah sih, lebih tepatnya adalah nanti outputnya tidak sesuai yang kita inginkan. Dengan yang bawah, tulis paragraf deskriptif tentang kucing Persia, menyoroti ciri-ciri fisik dan temperamennya. Lebih spesifik yang bawah. Nah, yang ini nanti hasilnya ya ada teks tentang kucing, tapi kucingnya mungkin tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi yang bawah ini ya sudah sesuai, kucingnya kucing Persia. Itu kemudian ciri-ciri fisiknya apa? Apakah bulunya putih? Kemudian eh, mungkin ada informasi ciri-ciri fisiknya itu seperti apa dan temperamennya. Apakah dia suka marah-marah? Kucing bisa marah-marah ya, Bu? Nah, ini konteks. Ya, konteks itu bisa eh, dia sebagai apa? Bisa juga misalnya menulis email untuk pelanggan. Nah, pelanggannya ini diberikan konteksnya dulu. Pelanggan ini baru saja membeli produk kita dan mengalami masalah dengan pengiriman. Tujuan email adalah meminta maaf atas keterlambatan. Nah, ini instruksinya, ini konteksnya. Ya, bisa dipisahkan dengan titik juga, Bapak. Tidak harus koma, bisa titik kemudian lanjut ke kalimat selanjutnya.
Ini data. Kalau misalnya kita ingin membuat grafik, ya, grafiknya harus jelas ini. Data Januari, ya, data Februari 150 data, data Maret 200 data. Buatlah grafik batang. Grafik batang itu apa, Bapak Ibu? Ya, histogram gitu. Ada datanya. Datanya seperti apa? Nah, ini yang disebut dengan parameter. Ada maksimum token. Token itu adalah kalau di dalam model tadi itu bagian katanya. Misalnya, buatlah artikel dalam 1000 kata. Buatlah artikel dalam 200 kata. Nah, tapi nanti untuk penggunaannya bisa dietika ya Bapak Ibu. Untuk masalah eh, kalau artikel itu kan sebenarnya kita tidak boleh langsung mengenerate ya. Kita kan harusnya menjadikan LLM itu sebagai teman diskusi, ya, teman diskusi, bukan sebagai nanti outputnya langsung diambil mentah-mentah. Gitu. Nah ini temperatur, keacakan modelnya, mau yang sesuai sekali dengan sumber, sumber itu bisa kita upload Bapak Ibu. Tapi memang saya kurang tahu yang tidak masuk ke dalam akun itu bisa upload apa mboten? Ya dibatasi ya. Nah, kalau misalnya yang masuk dalam akun itu upload, bisa upload file apapun, dan konteksnya bisa dibatasi dari file itu. Walaupun mengambil dari sumber lain, bisa kita atur. Ini temperatur ini nilainya 0 sampai 1. Bapak Ibu. Kalau 1 berarti dia semakin acak, kalau semakin kecil berarti outputnya itu akan semakin mirip dengan apa yang kita masukkan. Nah, kalau model ini terkait dengan kalau di ChatGPT itu ada apa Bapak Ibu? 4.0 ya, 3, kemudian 4 itu ada yang mini high gitu. Yang di bagian kiri ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada modelnya. Nah, mau pakai model yang mana? Modelnya itu beda-beda. Nah, ini format outputnya ya, poin-poin, paragraf, tabel, JSON. Ya, kalau merangkum biasanya Bapak Ibu lebih suka dalam format apa? Kalau merangkum dari beberapa file, tabel, narasi, ya, narasi bisa, tabel juga bisa. Kalau tabel itu dengan kolom, misalnya tahun. Kalau kita penelitian ya Bapak Ibu, tahun, kemudian koma, apa namanya, penulisnya siapa, koma, judulnya apa, koma, variabelnya apa, dalam format tabel. JSON juga bisa. Nada dan gayanya bisa formal, santai, edukatif. Batasannya ini terkait dengan batasan tadi ya, misalnya tidak boleh menggunakan istilah asing. Nah, itu boleh. Iterasi ini misalnya tidak sesuai ya, revisinya seperti apa. Langsung ke bagian bawahnya saja nanti akan direvisi. Nah, ini terkait contoh tadi Bapak Ibu, ada yang disebut dengan Yero Shoot sama View Shoot. Nah, ini kalau Yero Shoot berarti tidak ada contoh yang kita berikan. Tidak ada contoh yang kita berikan. Nah, ini akan sangat eh, bagus kalau misalnya atau cocok ya digunakan untuk yang output-output yang sifatnya ringan, singkat, dan standar. Tapi kalau kita ingin yang lebih apa ya istilahnya, lebih sesuai, biasanya kita memberikan contoh, memberikan contoh. Nah, di sini
untuk output yang lebih kompleks, kemudian tapi prosesnya juga akan mungkin lebih lama. Tanpa contoh, kalau Yerosut itu tanpa contoh, keunggulannya cepat dan sederhana, tapi kekurangannya itu outputnya kadang kurang tepat. Ya, contohnya rancang paket pembelajaran pengenalan jaringan komputer. Nggak ada contohnya. Sama yang ada contohnya. Contohnya kalau bisa upload, bisa contoh format RPP-nya seperti apa. Ini kalau ViewSuite, ini dia memberikan beberapa contoh. Ada contoh yang kita masukkan di dalam prompt-nya. Kalau pantun, puisi, eh, LLM itu sudah bagus atau kurang, Bapak Ibu? Kurang ya. Ya, karena ya kadang AB-AB-nya nggak pas ya, Bapak Ibu. Dia sesuai konteks, tapi AB-AB-nya tidak sesuai. Nah, itu kekurangannya. Jadi, kalau kita pelatihan kan biasanya pantun ya, Bapak Ibu. Itu masih kurang. Makanya kadang-kadang harus dikasih contoh. Tapi dikasih contoh pun kadang-kadang masih belum bisa belajar. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Data inputnya belum sampai situ ya. Belum apa? Untuk di sistemnya sendiri itu loh. Untuk bahasa Indonesia itu kurang ini, masih belum diberikan informasi yang cukup. Nah, terkait dengan iterasi, Bapak Ibu perlu melakukan tiga ini. Jadi eh, diverifikasi dulu dari sumber yang terpercaya. Kadang kan LLM itu memberikan suatu sumber, tapi ternyata tidak ada. Itu yang namanya halusinasi tadi ya, Bapak Ibu. Halusinasi itu ya dia mengeluarkan output, tapi ternyata setelah di cross check tidak benar. Kemudian eh, relevan atau tidak. Ya. Kemudian perlu ini membuat rubrik evaluasi. Nah ini contoh, misalnya bagaimana membuat kuis. Ya, membuat kuis menggunakan prompt di Gen AI. Instruksinya buatkan soal pilihan ganda, kelas 7 SMP, topik segitiga. Datanya, informasinya adalah tentang jenis, keliling, luas, dan penerapan. Nah ini kalau contohnya ada diberikan contoh, berikan 1 sampai 2 contoh soal. Misalnya, contohnya adalah segitiga sama kaki adalah A titik, ya kan seperti output yang kita inginkan. Nah itu diberikan contoh. Ini outputnya soal opsi kunci pembahasan atau misalnya di kuncinya itu ditandai langsung di pilihan gandanya. Nah ini terkait gaya, bisa sederhana, bisa tadi ya akademik, kemudian perannya sebagai apa? Sebagai guru matematika yang memberikan soal, batasannya hindari soal di luar capaian pembelajaran. Pastinya kalau ada batasan ini, berarti informasi yang sebelumnya kita berikan adalah capaian pembelajarannya ya Bapak Ibu. Capaian pembelajarannya apa. Kemudian uji dan revisi jika perlu. Ini contohnya. Bertindaklah sebagai guru matematika SMP, buat 5 soal pilihan ganda, ini instruksinya. Tentang segitiga untuk siswa kelas 7, ini konteksnya. Sertakan 4 pilihan jawaban, ini outputnya. Kan bisa 4, bisa 5. Kemudian dan penjelasan singkat kalau diperlukan. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana. Dan tampilkan dalam format tabel. Atau kalau misalnya tampilkan dalam format output juga bisa. Nah, yang Bapak Ibu buat bisa dipilah-pilah ya, apa yang masuk instruksi, apa yang masuk peran ya. Kalau kurang berarti kita kurang di bagian apanya gitu, agar sesuai dengan konteks. Nah, tantangannya apa Bapak Ibu setelah melakukan prompt?
tantangan artinya kendala Bapak Ibu dengan hasil yang dikeluarkan oleh LLM. Halusinasi ada nggak mboten? Nggak ada. Sejauh ini aman ya. Nah, ini terkait yang perlu dilakukan oleh guru, ada verifikasi akurasinya bagaimana, terus variasi soal ya. Ini bisa juga di prom lagi kalau misalnya kurang variasi soalnya. Relevan atau tidak? Ya, misalnya ternyata yang di generate tadi itu bukan soal SMP. Ya, saya belum mengajarkan tentang ini ya, bisa diedit lagi biar tidak apa ya, tidak eh, mengeluarkan soal itu dan menggantinya dengan soal yang lain. Kemudian bias dan error. Ini terkait dengan keterbatasan dari LLM tadi. Nah, untuk tadi kan kita generate soal dan generate gambar itu beda promnya Bapak Ibu. Jadi kalau generate soal ya terkait konteks soal. Kalau generate gambar itu terkait dengan topik, tujuannya apa, kemudian detail visualnya apa, format gaya ini ada gaya kartun, gaya apa lagi ya Bapak Ibu kalau gambar? Ghibli. Ya, agak lama ya kalau gambar ini. Ya katanya juga masih belum final ya dengan ininya. Penemunya apakah itu bisa dipakai atau tidak. Format gaya buku teks itu ada Bapak Ibu kalau generate gambar. Format gaya buku teks itu ada. Kemudian tingkatnya tadi ya kelasnya kelas berapa. Kemudian batasannya apa. Ini juga penting. Ini 6 hal yang penting kalau kita membuat prompt untuk gambar. Nah, verifikasinya juga agak berbeda, ya, evaluasi dan verifikasinya kalau gambar tadi. Ya, kalau verifikasinya ya gambarnya sesuai atau tidak. Ya, rantai proses atau rantai makanan kita yang paham ya sebagai guru atau proses misalnya apa kalau di TIK Bapak Ibu? Ya, algoritma ya kita yang paham. Kalau ada misalnya di bagian step-stepnya itu yang belum pas, maka ya promnya itu yang harus dibenahi dengan lebih spesifik sesuai dengan yang kita ingin. Ini terkait iterasi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekali ngeprom, tapi untuk yang lebih bisa kita bandingkan misalnya menggunakan 2 kali iterasi ya. Sehingga gini, untuk LLM itu atau generatif AI itu manusia tetap jadi penentunya ya Bapak Ibu. Ya, jadi maksudnya kita mendapat eh, istilahnya kita mendapatkan ide, tapi tetap penentunya itu adalah manusianya sendiri. Jadi makanya kadang-kadang membutuhkan iterasi ya, mana yang lebih pas. Nah, karena apa yang di-generate itu pada akhirnya adalah tanggung jawab manusia atau LLM-nya Bapak Ibu? Manusianya. Iya, pada akhirnya yang dulu waktu jurnal ilmiah itu kan ada ya, autornya adalah LLM gitu. Tapi sekarang sudah tidak boleh. Yang di aturan terbaru itu ya kita memakainya itu mungkin sebatas untuk eh, translasi tadi ya, apa translator atau apa. Tidak boleh semuanya itu dan dianggap sebagai manusia itu tidak boleh. Tapi hanya tools saja. Oke, ini ada ini ya, prompting yang sehat. Prompting yang sehat dan prompting yang tidak sehat. Kalau prompting yang sehat itu ada augmentasi skill lah, atau ya ada iterasi tadi. Ada bagian dari manusia yang mana untuk memutuskan mana yang kita pakai dan tidak sesuai dengan pemikiran manusianya.
terkait dengan perkembangan mindset juga ya Bapak Ibu. Kalau misalnya siswa-siswi SMA memakai, Bapak Ibu memperbolehkan atau tidak kira-kira untuk mengerjakan soal? Kalau tes pasti nggak boleh ya Bapak Ibu. Tapi tapi kalau untuk pemahaman boleh ya. Maksudnya ada topik tentang ini ya, apa perkembangan terbarunya. Sebagai diskusi boleh, tapi kalau tes mungkin tidak. Kemudian ada yang disebut dengan Socratic prompting dari Socrates. Ya, Socrates itu kan kalau filsuf ya. Jadi kalau kita bertanya itu bukan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Ya, bagaimana pendapat tentang, pada akhirnya kita yang menentukan. Nah, di diskonstruksi argumen ini dipecah-pecah. Misalnya tidak hanya dari satu prom selesai semua, tapi beberapa prom itu dipecah-pecah. Dan kita menerapkannya sebagai asisten personal. Asisten personal itu mitra, Bapak Ibu. Jadi mitra itu ya kita komunikasi, diskusi. Siswanya juga misalnya, kita tahu bahwa oh kelemahannya itu di bagian ini, profil belajarnya. Terus kalau saya kurang pemahaman tentang ini, eh, siswanya kurang pemahaman tentang ini, kira-kira apa yang perlu dipelajari lagi. Nah ini juga terkait dengan prom yang sehat, maka hindari ketergantungannya dengan eh, KA-nya itu sebagai pemberi rekomendasi saja, jangan sebagai apa ya istilahnya kita menggunakan hasilnya itu mentah-mentah itu jangan sampai. Kemudian kita monitoring juga outputnya seperti apa. Kemudian materi-materinya itu bisa diadaptasi. Kalau LLM punya empati atau tidak, Bapak Ibu? Tidak punya ya. Tidak punya empati, tapi lebih fleksibel. Dan yang menjadi keterbatasannya ini juga tentang privasi data. Ya, hindari untuk mengupload data-data yang penting ke LLM. Ya, kolaborasi manusia dan KA bisa dari drafting, membuat draft, editing, atau penyempurnaan. Bisa juga untuk efisiensi, eksperimen. Ya. Tahapannya ini Bapak Ibu, brainstorming. Jadi tadi kan kita menganggapnya sebagai teman untuk bertukar ide ya. Makanya kan LLM itu punya banyak sumber. Nah, itu sebagai brainstorming kita. Kemudian mendraftnya ini mungkin 50-50 ya, dari LLM-nya berapa persen dari kita juga ada. Editing itu pasti karena ada halusinasi tadi, jangan sampai konten yang kita generate itu ternyata salah, dan dokumentasi.
Nah, ini mungkin agar lebih terstruktur ya Bapak Ibu. Coba dalam 10 menit ini ada skenarionya, membuat ringkasan teks cerita pendek, menulis artikel kegiatan sekolah, atau merancang teks iklan promosi. Ya. Tuliskan kira-kira rancangan prom Bapak Ibu untuk ambil salah satu, mungkin bisa salah satu, kemudian rancangannya seperti apa. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya Bapak Ibu, sambil mengerjakan. Nah, langsung dikerjakan juga boleh di AI. Boleh yang ini P3 P3KL. Itu kegiatan apa ini? Terus tadi belum dilakukan. Terus nanti eh, dari laporan sebelumnya atau siswanya diminta kan boleh kalau ibu misalnya belum ada gambaran boleh ditanyakan, tapi tetap ibu sebagai penentu utamanya. Jadi misalnya eh, akan ada beberapa skema atau bentuk laporan bisa disesuaikan dari ibu ya, kalau memang belum ada. Kalau merancang kan promosi melalui web kan kitanya ya gimana tuh? Merancang iklan promosi ada sudah ada webnya atau belum? Sudah. eh, Promosi ya Bu? Ya. Promosi biasanya targetnya apa dulu? Targetnya mungkin kalau promosi berarti orang tua ya siswa. Ya. Lebih ke artikel gitu. Artikel atau desain. Ini desain. Kalau desain itu memang ChatGPT itu kekurangannya di gambar. Ya.
Ya, jadi bisa pakai misalnya ya yang lain Canva atau Napkin itu bagus. Tapi nggak sampai Canva mungkin yang. Cuman konsep-konsepnya dari brainstormingnya Ibu bisa dari sini apa yang mau ditampilkan atau apa. Caption-captionnya gitu. Iya betul. Tapi nggak langsung captionnya apa, tapi lebih ke tunjukkan beberapa pilihan caption yang mungkin bisa saya ini yang sesuai dengan siswa kekinian. Captionnya. Oh, Iya. Ya, tapi nanti ke yang tahu kegiatannya kan Bapak. Jadi waktu sudah keluar output itu eh, mungkin bisa 2 kali prompt iterasinya, terus memilih mana yang sesuai dan hasilnya juga nggak langsung dipublish tapi ada proses editing dari dia. Gitu. Oh iya, temperatur. Temperatur itu terkait model yang di dalam bisa langsung temperatur. Gunakan temperatur gitu. 0,7 gitu bisa. Gunakan temperatur, dia akan paham. Temperatur 0,7 nanti bisa Bapak bandingkan sama yang 0,2. Iya, itu istilah model sebenarnya, model dalamannya. Mungkin bisa diulangi dengan yang 0,2 gitu. Dua. Semakin sesuai dengan sumber sumber datanya, semakin dia tidak berkreasi. Tapi kalau semakin kita besarkan, dia semakin berkreasi, berkreasi sendiri dari sumber-sumber yang ada. Itu kan sebenarnya dari sumber-sumber yang ada, Bapak. Makanya halusinasi itu kan karena sumbernya nggak valid atau apa gitu. Sumbernya kadang-kadang juga ada searching web gitu. Ya, semakin sesuai dengan data yang ada. ini caption khususnya. Jadi kalau kan masih yes. Tadi saya ini ini bagaimana? Kalau iya, dia ya bisa sih Bu. Langsung iya gitu nanti dia akan generate lagi. Sesuaikan tingkat STS. Oh, kalau gitu berarti meminta masukan lagi dari ini. Saya ingin jenjang apa gitu. Tambahkan lagi. Ya, sekolahnya kan belum jelas. Apakah sekolahnya SMA, SD, SMP.
dan Tyson. Kemudian saya masuk tambahin narasi. Tambahin narasi dengan visi misi tegas bersinar gitu. Bisa. Iya. Kelihatan lebih jelas. Iya. Tapi kalau bisa jangan langsung dipakai gitu. Maksudnya ada validasi dari itu juga dia. Kalau misalnya nggak sesuai, ya bisa diubah-ubah juga. Karena kadang-kadang ya yang masalah halusinasi tadi. Iya. Sih. Tapi kan tadi yang masih di sini. Memang di depan yang aku selalu berkaitan dari di sini kan saya misalnya bisa saya mau nyoba tanya Iya. ini kalkulasinya ada kodnya seperti itu. Dan yang bawahnya itu sudah tidak ada kan, tapi yang misalnya ada kode. Iya, jadi memang dia dari informasi sebelumnya. Kalau memang mau tidak keluar lagi, bisa dikasih batasan, jangan keluarkan code yang sama atau bagaimana. Tapi kalau code ChatGPT bisa, tapi ya bisa, tapi kadang-kadang itu ini Bu. Iya, iya betul, betul. Iya betul. Kita harus ini lagi. Yang lebih bagus itu bukan OpenAI. Iya, yang lebih bagus di code itu bukan ChatGPT Bu, ada yang lain. Kalau dulu kan kita mungkin di Stack Overflow atau apa gitu, yang sumbernya jelas dari orang. Tapi kalau code itu memang ChatGPT masih code ada yang lebih ini lagi. Kan kalau ya, Ya. yang sudah tidak ya, kita mau cari yang lainnya, Iya betul. Tetap di ini, kecuali batasannya jangan gunakan informasi sebelumnya yang tentang ini, kita tambah batasan. Karena sifatnya walaupun jangka pendek tadi, tapi dia tetap masih bisa mengakses ke yang sebelum-sebelumnya. Berapa apanya nih Bu? komunikasi Oh, sebenarnya masalah fitur gitu. Kalau di ChatGPT ini jadi fitur itu kan ada yang premium, ada yang biasa. Nah, kalau yang biasa ini kadang-kadang untuk yang sulit seperti generate dokumen atau apa, itu eh, lebih ada batasannya. Misalnya sudah generate 5 kali gitu, sudah nggak bisa lagi, tapi bisa besoknya untuk yang free. Ya, 1 hari ada maksimal kita bertanya untuk case yang sulit itu berapa. Tapi kalau yang biasa-biasa saja bisa sebanyak apapun kita masukkan prompt. Code itu juga sulit. Oke. Ke Sofa atau ke Budinda? Kan ini waktunya Snap. Snap. Nah, ke Sofa atau ke Budinda? Enggak, misalnya saya udah selesai. Oh, bukan Sofa ya. Saya aja yang. Masih ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Mungkin bisa dieksplor sambil jangan sampai kita eh, mendapatkan efek yang buruk ya, tapi justru kita mendapatkan efek yang baik dengan adanya KA generatif ini yang berkembang dengan pesat. Mungkin kalau tidak ada sampai di sini untuk pemaparan dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. AI ini selalu berkembang Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu menggunakan yang generasi mudanya menggunakannya lebih lagi. Nah, makanya tantangan sebagai guru, nah ini mahasiswanya sudah ketawa ya Bu. Tantangan sebagai guru ya selain eh, memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa-siswinya, juga menggunakan AI itu sebagai teman belajar untuk siswa-siswi Bapak Ibu, dan peran manusia itu jangan sampai tergantikan. Jadi keputusan terakhir itu tetap ada pada manusia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin agenda selanjutnya bisa coffee break dulu bersama Sofwa. Selamat pagi.